Kyumi suruh orang itu, Koko dan Cici tadi, untuk memutuskan pesugihan ini. Dan Kyumi bilang, kamu harus memecahkan anglo itu, kamu harus membakar kain hitam itu. Ketika dia memecahkan anglonya, plang, sudah kepecah, itu isinya darah semua. Dan ketika mau membakar kain hitam itu, entah itu apa, kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, di Michi Diary episode kali ini telah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang spiritual yang akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang indigo. Dan inilah dia kisahnya dari Lina Kyumi. Hai, kembali lagi bersama Kyumi sesi kedua dan masih di Michi Diary. Hari ini Kyumi mau menceritakan tentang memutuskan pesugihan. Jadi pada saat itu klienku berkata kalau tiap malam digangguin dengan sosok-sosok banyak sekali. Dan Kyumi bingung ya kan. Ketika Kyumi bertanya, emang kamu ada ngelakuin apa ya kok? Aku bilang kayak begitu. Nah, orangnya ini Koko dan Cici. Nah, Kyumi tanya, tapi dia selalu tidak menjawab ya kan. Tapi mereka itu tidak bisa keluar dari kebohongannya mereka karena Kyumi tahu ya kan. Kyumi coba ngebongkar lagi. Kamu ada main apa ya Koko sama Cici? Dia nggak ngejawab. Enggak, saya nggak main apa-apa katanya. Ya udah, akhirnya Kyumi meminta untuk lihat ke rumahnya. Nah, ketika di rumah ada satu kamar yang mereka tidak memberikan izin, Kyumi masuk. Dan Kyumi bilang kalau ada salah satu kamar itu ada sesuatunya. Kyumi bilang salah satu kamar itu. Tapi Cici Koko ini nggak selalu bilang oh itu cuma gudang katanya. Cuma gudang, nggak ada apa-apanya, dia bilang kayak gitu. Akhirnya Kyumi berkata, Cici, Koko kalau misalnya mau Kyumi bantu untuk tidak diganggu lagi, mohon untuk diizinkan masuk atau dilihat saja kalau memang itu gudang. Dan akhirnya mereka tidak bisa mengelak lagi. Kyumi masuklah di situ. Ada anglo tuh apa ya kalau di Jawa itu Kyumi nggak tahu. Pokoknya ada anglo, ada pesugihan lain, ada kembang, ada kemenyan, ada 3 kopi hitam. Terus juga nggak tahu itu gambarnya apa, cuma hitam doang. Terus juga ada ayam, kepala ayam yang sudah dipotong dan sebagainya. Dan Kyumi berkata kepada Koko itu, ini kalian main apaan ya? Kalian ngelukain siapa ya? Dan mereka baru menceritakan kalau mereka kesal dengan seseorang. Mereka ingin orang itu mati dan sebagainya. Oh, oke. Kyumi bilang, berarti ini bukan tanggung jawab saya, aku bilang. Jadi saya tidak bisa ngebantu lebih dari itu. Dan pada akhirnya dia memohon-mohon. Nah, disitulah Kyumi pulang terlebih dahulu. Dan Kyumi bilang saya akan pikirkan apakah bisa dibantu atau tidak. Nah, disitulah Kyumi malamnya dikasih mimpi. Ada satu bapak kiai, nggak tahu dia pakai sorban. Dia bilang kalau misalnya mau memutuskan itu harus dilempar anglonya dan dipecahkan dan dibakar kain hitam itu. Dia bilang seperti itu. Dan keesokan harinya ku teleponlah orang itu. Ya sudah,
saya bantukan. Tetapi dengan satu syarat, kamu harus meminta maaf ke orang itu yang sudah kamu celakai, aku bilang. Nah, pas Kyumi tahu ternyata orang itu sudah lumpuh, yang dia kerjakan itu udah lumpuh, udah sakitnya parah banget. Itu benar-benar kesian banget. Akhirnya Kyumi suruh orang itu, Koko dan Cici tadi, untuk memutuskan pesugihan ini. Dan Kyumi bilang, kamu harus memecahkan anglo itu, kamu harus membakar kain hitam itu. Ketika dia memecahkan anglonya, plang, sudah kepecah, itu isinya darah semua. Dan ketika mau membakar kain hitam itu, entah itu apa, mereka langsung pada kejang-kejang. Satu rumah itu ada terdiri dari Koko, Cici itu, terus anak-anaknya, ada mertuanya yang sudah tua sekitar usia 75 tahun, ada juga tantenya dan yang lain-lainnya. Semua langsung pada muntah darah. Disitulah Kyumi bilang, ini akibatnya Ain seperti ini dan melukai seseorang, dan rasanya sakitnya luar biasa sampai dibawa ke rumah sakit. Kyumi pas di situ, Kyumi kelabakan, dibawa ke rumah sakit, ya kan. Akhirnya gerung-gerungan sakit dan sebagainya. Terus Kyumi ngobatin satu persatu dari cicinya, Kokonya sampai mertuanya. Disitulah, dan akhirnya pesugihan itu sudah bersih. Jinnya berkata, saya tidak mau kembali karena saya sudah nyaman di sini, katanya. Terus pada akhirnya Kyumi bilang dengan baik-baik, Kyumi negosiasi dengan setannya itu. Kyumi bilang kalau ini tidaklah baik dan silakan kembali ke asalnya. Kyumi bilang, tetapi nggak tahu di situ Kyumi tidak sadar lagi, entah katanya dari asistennya Kyumi bilang kalau kamu ngamuk dengan sosok itu, katanya. Dan aku nggak sadar, aku bilang. Dan apa yang aku lakuin? Entahlah, katanya. Kamu ngebakar semuanya di situ, katanya. Terus sampai ada satu botol yang benar-benar keluar api sendiri. Nah, disitulah langsung di situ Kyumi bersihin semuanya. Kyumi lakukan yang terbaik dan Kyumi sembuhin orang yang sudah disantet itu sangatlah luar biasa. Pengorbanannya sampai Kyumi kebelet pisau pada saat itu nggak sadar banget kebelet pisau sampai ada jahitannya, teman-teman. Ada jahitannya, masih ada sampai sekarang. Itu pengalamannya Kyumi banget, yang paling mistis, ya. Makanya untuk teman-teman, janganlah untuk melukai orang lain dengan cara-cara seperti itu. Kamu boleh benci, tetapi jangan untuk melukai orang dengan cara seperti itu. Kyumi juga punya salah satu customer, teman-teman, ya. Salah satu customer yang dimana dia masih usia 19 tahun. Nah, ini buat kalian juga, ya, jangan mencoba, ya, atau dicoba apapun itu yang tentang mistis. Jadi Kyumi akan menceritakan di usia 19 tahun ini, anak ini dibilang depresi tidak, tapi dibilang gila juga tidak, ya. Dia itu membaca sebuah artikel yang dimana dia itu penasaran dengan yang namanya setan di Jepang. Setan di Jepang. Dia sampai cari cara bagaimana memanggil setan Jepang itu ke Indonesia dan sebagainya. Dia sampai baca-baca kayak satu buku yang dimana mantra-mantranya gitu. Mantra-mantranya. Tetapi pada akhirnya dia tuh jadi kayak orang linglung, gila, kayak jadi orang bengong. Terus mau berdoa pun dia ketakutan dan sebagainya. Pas Kyumi lihat, Kyumi bilang dia salah membaca mantra dan apa yang dia panggil itu adalah bukan apa yang dia mau.
dan itu salah banget dan nihil. Aku bilang dia mendatangkan sosok-sosok yang dimana keji, kejam, dan entahlah, jadi kasar gitu ya. Akhirnya aku papa mamanya menangis-nangis untuk meminta tolong, dan Kyumi bilang, saya akan bantu sebisa saya, semoga Tuhan berkehendak untuk menolong anak ini. Ketika Kyumi nolong anak ini, baru juga beberapa menit Kyumi pegang tangannya, dia udah kayak ketakutan, menangis-nangis, merontak-rontak ya kan, sampai minta di kamar sendirian ya kan. Akhirnya nggak dikasih, semua kamar kita kunci ya kan. Kyumi di situ tuh udah bergulat sama dia, sampai digigitnya berdarah-darah, ada bekas-bekas lukanya, sampai bapaknya juga berdarah-darah digigit, kokohnya juga, sampai mamanya nangis-nangis. Dia sampai bilang pas Kyumi mau narik ya dari hun-hunnya itu, dia bilang kalau saya sudah lama dan berdiri di sini karena dia yang manggil, dia bilang. Dan Kyumi bertanya, apa mantranya kamu? Ya kan, dia bilang kalau dia memanggil saya dan dia ingin ada teman katanya, tetapi dengan cara yang salah. Akhirnya mau gak mau Kyumi dongkrek dengan apapun itu, sampai benar-benar satu rumah itu darah gitu loh, karena kita udah terluka-luka banget, sampai kita nggak tahu kalau di sebelah itu ada meja dan ada gunting gitu loh, sampai ditusuk lah tangan bapaknya itu, ditusuk. Itu bener-bener Kyumi kaget banget, dan mau nggak mau kita manggil sapam yang ada di komplek itu, kita panggil sapam yang ada di komplek untuk memegang dia rame-rame. Dan syukurnya bisa diatasin, cuma butuh proses yang sangatlah panjang, sampai benar-benar beling apapun pecah di situ, sampai dia itu menolak untuk keluar dari badan si anaknya tersebut. Nah, pada akhirnya anak ini perlahan-lahan sembuh, dan Kyumi bersyukur banget sama yang di atas. Perlahan-lahan dia pulih kembali, dan pada akhirnya dia udah bisa menjadi anak yang normal lagi. Dan untuk teman-teman, berhati-hatilah untuk mencari mistis-mistis tentang seperti itu. Janganlah sembarangan, cukup kalian doa aja, jadi orang yang benar aja udah cukup. Jangan yang aneh-aneh, itu tidaklah layak ya. Jadi buat teman-teman, itulah pelajaran, mungkin kalian bisa mengambil dari kisahku ini menjadi sebuah pelajaran untuk teman-teman. Dan pada saat itu bapaknya dan mamanya juga senang sekali anaknya bisa kembali. Dan disitulah Kyumi merasa, dan Kyumi juga berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa sudah diizinkan untuk anak itu kembali. Jadi pada tahun 2017 lalu, itu udah lama banget, Kyumi ke Sukabumi, dan Kyumi itu pingin berdoa ke Kanjeng Ratu pada saat di sana itu, karena Kyumi menghormati tradisi manapun, dan Kyumi menghormati ya. Nah, Kyumi pas lagi berdoa di sana, Kyumi berdoa sesungguh hati kalau Kyumi ingin dunia ini selalu berbahagia. Tetapi tiba-tiba Kyumi didatangkan dengan satu sosok atau seseorang. Dia wujud, ya dia manusia. Cuman dia minta tolong. Nah, awalnya Kyumi gak tahu kalau dia ini sosoknya apa. Cuman dia datang dengan berwujud manusia, ya kan. Kyumi masih belum ngeh nih, karena dia itu bisa menyerap energi dari manusia. Jadi kita nggak bakalan tergiur gitu atau teriruh gitu ya kan. Nah, pada saat itu dia minta tolong, katanya dia minta dibantu
ya kan. Nah Kyumi tanya, dibantu ngapain ya kak, aku bilang, karena dia sosoknya cowok ya kan. Dibantuin ngapain ya kak, aku bilang kayak begitu. Terus dia bilang aku sakit, dia bilang kayak begitu. Ya oke, sakitnya di mana, Kyumi bilang kan. Kyumi nanya, katanya sakitnya itu di perutnya. Akhirnya ya udah, mungkin aku kira tadi berpikir medis, karena terkadang kan aku kepingin juga menjadi orang normal dan melogikakan saja. Nah aku pikir medis ya kan. Pas Kyumi mau ngambil obat, nah sosok itu tiba-tiba hilang. Dan Kyumi bingung, mana orang yang tadi ya kan. Nah terus Kyumi tanya dengan pegawai hotel di sana, Kang, ngelihat cowok yang tadi aku ngobrol nggak? Yang mana ya, katanya. Tadi ada cowok ngobrol sama aku, dia tinggi, aku bilang. Terus pakaiannya juga ya pakaiannya rapi lah, aku bilang. Kayaknya nggak ada, cuman kita doang sama kru-kru yang di sini, katanya. Loh kemana nih orang ya kan. Ya udahlah, aku masih positif tuh. Akhirnya aku ke pantai lagi untuk meditasi. Pas lagi meditasi, orang itu datang lagi. Nah Kyumi tanya, kamu kemana kak, tadi saya cariin kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, saya nggak kemana-mana, dari tadi saya di sini, katanya. Terus pada akhirnya kok aku merasa ada yang aneh ya. Nah disitulah aku merasa aku kayaknya harus balik ke hotel. Nah sampai di hotel, mau aku balik, belum nyampe di hotel sih, pas aku mau balik itu tiba-tiba tangan aku dipegang. Tapi pas aku lihat tangannya itu tuh berubah hitam gitu. Terus pas aku lihat wajahnya, itu wajahnya nggak tahu wajah apaan. Itu aku teriak-teriak terus manggilin orang hotel ya. Terus tidak ada yang dengar sama sekali. Sampai aku ditarik ke pinggir pantai itu. Aku ditarik ke pinggir pantai, aku minta tolong, sampai aku doa ya kan. Aduh Kanjeng tolongin Kyumi, aku bilang kayak gini, aku sampai Tuhan tolong. Akhirnya ada satu kayak suhu datang lari dari arah sana lah, pokoknya lari dari arah sono. Langsung Kyumi diseret kan sama dia, cepat aku tarik ya, mau nggak mau, tapi suhunya cewek ya kan, aku tarikin kamu ya kan. Udah tuh akhirnya aku selamat. Terus kata suhu bilang, hati-hati kalau mau doa di sini karena suka ada sosok yang menjelma, katanya. Oh alah, aku bilang, tapi kenapa nggak ketahuan kalau dia sosok itu ya kan. Iya, dia soalnya bisa menyerap sukma dari manusia, katanya. Oh, akhirnya Kyumi selamat. Kyumi benar-benar ketakutan banget. Pas besokannya Kyumi berdoa sekali lagi ke Kanjeng Ratu, ke atas. Akhirnya pulang. Nah, pulang itu pun Kyumi ngerasa ada yang aneh di mobil. Kok kayaknya, kata supirnya bilang mobilnya berat, katanya. Emang ada apa? Tiba-tiba di atas ada pocong. Ada pocong gudak gitu ya kan. Itu bener-bener. Akhirnya Kyumi doa untuk dikasih air kan pada saat itu sama juru kuncinya. Pantesan juru kuncinya bilang hati-hati pas pulang, katanya. Akhirnya doa, Kyumi siremin tuh, memberanikan diri untuk keluar mobil. Kyumi siram aja terus masuk lagi. Akhirnya suruh abangnya, ayo jalan cepat. Itu diikutin sama pocong itu. Nah jadi ketika sudah dari Sukabumi itu Kyumi pulang di rumah, ya udah Kyumi istirahat lah, dan supir udah kita pulangkan ya kan. Cuma malam itu Kyumi merasa pas lagi baru mau tidur ada yang aneh.
ternyata Kyumi masih diikutin dari mereka tersebut. Pas itu Kyumi kan kalau di rumah kan tidur sendiri ya, tidur sendiri di kamar ya kan. Dia nongolkan kepalanya itu pas di pintu, dan itu membuat aku kaget. Dan aku mengusirnya. Aku mencoba untuk mengusirnya, silakan kamu pergi karena saya tidak mau mengganggu Anda juga, dan saya tidak melakukan apapun dan tidak menyakiti kamu dan sebagainya. Dia perlahan dia keluar. Terus habis itu dia udah nih nggak ada ya. Aku pikir dia udah nggak ada. Nah ternyata dia nungguin aku sampai di jam 5 pagi di depan pintu. Kamu mau apa? Ya kan. Terus dia bilang, aku mau dipulangkan. Dan disitulah Kyumi bingung. Dan akhirnya supir pun sakit ya kan. Supir sakit. Saya manggil dia lagi untuk kita pulangkan dia. Ternyata supir sakit, katanya demam tinggi. Semalam tiba-tiba dia batuk-batuk terus keluar darah katanya. Wah, itu pengalaman Kyumi banget. Dan akhirnya mau gak mau Kyumi harus pulangkan dia. Kyumi panggil supir lain untuk bisa mempulangkannya dia. Akhirnya di situ clear dan Kyumi bilang, saya tidak mengganggu Anda dan Anda tidak mengganggu saya juga. Ada salah kata di situ. Nah, untuk kalian untuk hati-hati ya, jangan salah kata atau salah mengucapkan ketika lagi ada di tempat manapun. Karena semua tempat itu ada sosoknya dan semua tempat ada penunggunya. Jadi ini pengalaman aku dan aku ceritakan ini buat kalian, untuk kalian pelajari dan kalian memahami. Silakan yang percaya boleh, yang tidak percaya nggak apa-apa. Dan untuk sesi ini kita akan lanjut ke sesi 3 ya teman-teman. Ikuti terus Michi Diary. Jangan lupa subscribe dan like and comment.